Ya, shalom, selamat pagi semua. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12 kita akan bicara soal ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Alkitab berkata kepada kita, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit. Dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hari ini saya akan bicara soal pemilik kebahagiaan, siapa yang memiliki kebahagiaan. Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus memulai khotbah di bukit, serangkaian khotbah terpanjang Tuhan Yesus mungkin, dan yang kemudian kita kenal dengan khotbah di bukit, dan dia memulai khotbah itu dengan ucapan berbahagia. Ada 9 ucapan bahagia Tuhan Yesus yang dia buka dalam khotbah yang di bukit. Nah, pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya pemilik kebahagiaan itu? Ayat 1 menariknya adalah sebelum kita masuk lebih jauh, ayat 1 yang menarik adalah Alkitab berkata, jadi Alkitab memberi setting latar belakang khotbah di bukit. Dan Alkitab berkata, Yesus ketika melihat orang banyak, naiklah dia ke atas gunung atau ke atas bukit. Nah, bagi beberapa peneliti Alkitab, kami ini percaya bahwa kalimat Yesus naik ke atas bukit atau naik ke atas gunung adalah kalimat yang sama yang digunakan ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai. Jadi susunan katanya walaupun berbeda bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, tetapi kalau bahasa Yunani ini diterjemahkan ke bahasa Ibrani, maka beberapa orang percaya bahwa sebenarnya peristiwa Yesus naik ke atas bukit, Matius secara sengaja membangunnya di bawah narasi dari Musa naik ke atas Gunung Sinai. Jadi peristiwa Yesus naik ke atas Gunung Sinai itu disamakan, diumpamakan sama seperti Musa naik ke atas Gunung Sinai. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu berarti apa yang dilakukan Musa di atas Gunung Sinai adalah hal yang sama yang dilakukan Yesus di atas bukit hari itu. Apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia naik ke atas Gunung Sinai? Menerima Torah, menerima 10 perintah Allah, dasatita, yang menjadi inti dari Torah itu sendiri. Nah, kalau begitu, maka peristiwa Yesus naik ke atas bukit pun sebenarnya adalah sama untuk membawa Torah atau membawa perintah Allah ke tengah-tengah muka bumi atau ke tengah-tengah bangsa Israel. Jadi, yang dimaksud oleh Matius adalah apa yang dianggap sebagai Taurat Tuhan di zaman Musa, itu kemudian disamakan dengan apa yang dilakukan Yesus dengan khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit bagi kita orang percaya adalah sama seperti Torah bagi orang Israel. Sekali lagi, kalau Matius secara sengaja menyamakan narasi atau cerita Yesus khotbah di bukit dengan Musa yang menerima hukum Taurat, maka bagi Matius, bagi kita,
Torah bagi orang Israel itu sama seperti khotbah di bukit bagi kita orang percaya. Jadi Torah bagi orang Israel di zaman Musa sama seperti khotbah di bukit bagi kita orang percaya. Nah, arti Torah sebenarnya apa bagi orang Israel? Apa arti Torah bagi orang Israel? Bagi saya sederhana, Torah bagi orang Israel adalah konstitusi atau undang-undang dasar negara atau bangsa Israel. Anda tahu bahwa Israel menjadi bangsa itu baru peristiwa Musa di Gunung Sinai. Bangsa Israel benar-benar menjadi bangsa di peristiwa Gunung Sinai. Sebab dalam Gunung Sinai lah 4 syarat utama, 4 elemen dasar sebuah bangsa itu terpenuhi. Anda harus mengerti bahwa untuk menjadi bangsa, sebuah bangsa ada 4 elemen dasar yang harus dipenuhi. Nomor 1, mereka harus punya wilayah untuk diduduki. Nomor 2, mereka harus punya rakyat untuk diperintah. Nomor 3, mereka harus punya pemerintahan yang memerintah. Nomor 4, mereka harus punya undang-undang dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, ada 4 dasar, elemen dasar utama pembentukan sebuah bangsa. Nomor 1, mereka harus punya wilayah. Nomor 2, harus punya rakyat. Nomor 3, harus punya pemerintahan. Nomor 4, harus punya undang-undang. Nah, wilayah itu adalah tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Secara iman, orang Israel sudah menerima wilayah mereka. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Jadi wilayah mereka sudah punya. Rakyat adalah semua orang Israel dan bangsa lain yang mengikuti mereka keluar dari perbudakan Mesir. Jadi rakyatnya sudah ada, wilayah sudah ada, rakyat sudah ada, raja, pemerintahan sudah ada. Allah lah sang raja bagi mereka hari itu. Yang memerintah lewat pemimpin-pemimpin rohani mereka. Jadi wilayah sudah ada, rakyat sudah ada, pemerintahan sudah ada. Satu-satunya yang belum ada yaitu undang-undang dasar, konstitusi. Itu sebabnya di Gunung Sinai Tuhan memberikan Torah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, sebab Torah akan menjadi konstitusi undang-undang dasar berdirinya sebuah negara yang bernama Israel. Itu perlu, makanya nama Torah kemudian disebut sebagai hukum. Kenapa disebut hukum? Sebab memang hukum, undang-undang dasar. Nah, ketika kita tidak melakukan, ketika orang Israel tidak melakukan Torah, maka mereka disebut pelanggar hukum. Kenapa disebut pelanggar hukum? Ya memang ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum, kita melakukan sebuah pelanggaran. Makanya Paulus dengan sengaja di perjanjian baru kemudian membedakan bahwa ada yang disebut dengan dosa, sama-sama bilang dosa. Ada yang disebut dengan kesalahan, sama-sama bilang kesalahan. Tetapi kemudian ada yang disebut dengan pelanggaran, sama-sama bilang pelanggaran. Ibrani pasal yang ke-12. Anda lihat berarti dia sengaja membedakan, memang ada yang disebut dosa, ada yang disebut kesalahan, ada yang disebut pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud dengan pelanggaran ada sebuah hukum yang harus ditaati, tetapi ketika kita tidak mentaati, maka kita disebut melakukan pelanggaran. Jadi Torah benar-benar adalah konstitusi, sama seperti kita bangsa Indonesia, kita punya konstitusi. Dasar konstitusi kita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa dasar konstitusi kita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Sederhana, sebab dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bernegara kita, di sana ada yang namanya Pancasila. 5 sila. Pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat demokrasi, dan kelima bicara tentang tujuan kita bernegara untuk mencapai sebuah keadilan sosial. Itulah konstitusi kita. Sebab kalau tanpa konstitusi, negara tidak akan bisa berdiri sebagai sebuah negara. Kalau Torah adalah konstitusi berdirinya bangsa Israel, berarti khotbah di bukit adalah konstitusi berdirinya satu bangsa baru di muka bumi yang disebut sebagai kerajaan sorga. Makanya dalam khotbah di bukit pula lah Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, dan inti dari doa Bapa kami adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana?
Bumi seperti di sorga. Sorga bicara tempat di sana. Tetapi ketika Yesus bicara soal kerajaan sorga, dia tidak bicara tentang sorga yang di sana. Kerajaan sorga adalah kehadiran pemerintahan Allah di muka bumi. Dan untuk mengestablis pemerintahan Allah di muka bumi, perlu yang namanya konstitusi. Dan konstitusi dari kerajaan Allah di muka bumi menurut saya adalah khotbah di bukit. Dan oleh sebab itu khotbah di bukit menjadi sesuatu yang penting bagi Anda dan saya orang percaya. Makanya di khotbah di bukit kita menemukan Yesus mendefinisikan ulang tentang Torah. Yesus mendefinisikan ulang tentang Torah. Coba Anda periksa khotbah di bukit Matius 5-7, maka Anda akan temukan beberapa kali Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Yang lalu kita sempat bahas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa arti kata firman di situ? Dia sementara bicara soal Torah. Torah mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, dengan kata lain aku berfirman kepadamu. Aku memberi firman yang baru kepadamu. Aku memberi perintah yang baru, hukum yang baru kepadamu. Yang mengajarkan apa? Kalau orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau orang mau merampas bajumu, berikan juga mereka baju dan jubahmu. Dia memberi perintah yang baru, dia memberi Torah yang baru. Yesus pernah berkata, kamu telah mendengar firman. Apa itu firman? Torah. Apa yang ada dalam Torah? Dia berkata, kalau seorang pria berzina dengan seorang perempuan, maka dia disebut berzina. Jangan berzina. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, dia memberi firman yang baru. Dia mendefinisikan ulang Torah. Dan dia berkata, firman yang baru berkata, apabila seorang laki-laki memandang seorang perempuan, saya terjemahkan secara bebas, menelanjangi dengan mata dan pikirannya, maka sesungguhnya dia sudah berzina. Yesus berkata, Torah berkata, kamu buat dulu baru kamu berbuat dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu baru mikir kamu sudah berbuat dosa. Jadi dia memberi definisi baru terhadap Torah. Jadi buat saya memang khotbah di bukit sama seperti khotbah di bukit bagi orang percaya, sama seperti Torah bagi orang Israel. Yang menariknya adalah sama seperti khotbah di bukit dimulai dengan ucapan berbahagia. Ternyata dalam konsep keyahudian orang Israel, Torah memang ada hubungannya dengan kebahagiaan. Mazmur 1 yang paling jelas berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Memang dalam konsep keyahudian, Torah itu dekat dengan arti kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki Torah, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, Yesus karena mendefinisikan ulang Torah, maka Yesus pun memulai khotbah di bukit dengan ucapan berbahagia. Oleh sebab itu kita perlu tahu sekarang nomor satu, kalau begitu siapa yang pantas disebut orang yang berbahagia. Perhatikan, Anda akan temukan dari 9 ucapan bahagia yang menariknya Yesus berkata, yang menjadi pemilik kebahagiaan adalah berbahagialah orang. Siapa pemilik kebahagiaan? Sederhana, Tuhan Yesus berkata berkali-kali, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Artinya yang berbahagia adalah orang. Benda tidak bisa berbahagia, binatang tidak bisa berbahagia, yang bisa berbahagia adalah orang.
Kita ini sudah mendengar kata orang terlalu sering sehingga kita tidak lagi sibuk dan mau susah payah untuk merenungkan sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dengan orang. Ketika dia berkata berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Artinya yang berbahagia adalah orang. Pertanyaannya adalah siapa itu orang? Saya apa? Saya orang. Ya, setuju. Tetapi apa arti kata orang yang sesungguhnya? Apa arti kata manusia yang sesungguhnya? Mengapa dia tidak berkata berbahagialah semua ciptaan? Kenapa dia tidak berkata berbahagialah seluruh alam semesta? Dia berkata berbahagialah orang. Oranglah yang menjadi pemilik kebahagiaan. Orang. Kalau begitu siapa orang itu? Siapa manusia menurut Yesus? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 di Bible Study kami pernah bahas sebentar. Kejadian 2 ayat 7. Inilah penciptaan manusia dan perhatikan definisi manusia menurut Alkitab. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk yang tercipta dari dua bahan baku. Manusia adalah makhluk yang tercipta dari dua alam yang berbeda. Manusia adalah makhluk amfibi. Nomor 1 dia dicipta dari debu tanah, material bumi. Dan nomor 2 dia diciptakan dari roh Allah yang menghidupkan, material sorgawi. Manusia dibentuk dari hal yang natural dan yang supranatural. Dari hal yang jasmani dengan hal yang rohani. Manusia adalah makhluk amfibi istilah saya. Sama-sama bilang manusia amfibi. Dan kemudian dia berkata kalimat terakhir, sama-sama perhatikan. Inilah arti kata manusia. Kemudian dia berkata, demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Bahasa Ibraninya berkata haya nefesh. Haya nefes, haya hidup, nefes nafas. Tapi dalam bahasa King James Version, bahasa Inggris saya suka dia menerjemahkan living soul. Jiwa yang hidup. Maka manusia menjadi living soul. Haya nefes, nefes haya, makhluk yang hidup. Tapi bahasa Inggris saya suka King James Version berkata living soul. Jiwa yang hidup. Siapa manusia? Manusia adalah jiwa yang hidup. Manusia adalah jiwa yang hidup. Manusia bukan tubuh yang hidup. Manusia adalah jiwa yang hidup. Kita sering kali melupakan bahwa manusia itu selalu kita anggap sebagai tubuh. Sebab yang kita lihat adalah tubuh, yang kita lihat adalah tubuh, yang kita lihat adalah tubuh. Tubuh hanyalah cangkang, tubuh hanyalah kulit dari manusia yang sejati yang bernama jiwa. Manusia sejati kita bukan tubuh. Jadi pendeta gemuk yang Anda lihat di depan, itu bukan saya yang sesungguhnya. Orang yang bernama Doni bukanlah pendeta gemuk yang di depan. Orang yang bernama Doni sesungguhnya adalah jiwa yang di dalam pendeta gemuk yang besar yang Anda lihat ini. Bukan tubuh ini yang manusia sesungguhnya. Manusia sesungguhnya adalah jiwa yang ada di balik tubuh. Itulah manusia sesungguhnya. Kita sering kali melupakan ini, kita sangat-sangat melupakan. Saya pernah beri contoh, kalau ada pemakaman seseorang yang meninggal, kemudian ada keluarga yang menangis, kemudian Anda datang pada keluarga yang menangis, Anda bilang, Bu, kenapa menangis? Dan sang ibu berkata, iya Pak Pendeta, iya. Sebab suami saya sudah meninggalkan saya. Saya akan berkata, tunggu dulu Bu, tunggu dulu. Kenapa dengan Bapak? Dia berkata, iya Bapak sudah tidak ada Pak. Dan saya berkata, Bu,
Bapak masih ada. Dia bilang, mana? Saya tunjuk di peti, itu Bapak. Dan dia berkata, ini pendeta gila ini. Pak, yang di peti adalah tubuhnya Bapak. Jenazahnya Bapak. Tetapi itu bukan Bapak. Sebab ketika tubuh tidak lagi hidup, tubuh tidak lagi bernafas, jiwanya sudah meninggalkan tubuh, maka tubuh bukan orang. Kita tahu konsep itu, makanya kita menangis ketika ada yang meninggal. Kita berkata yang meninggal sudah meninggalkan kita. Dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Kenapa? Walaupun tubuh masih ada, kita bilang sudah tidak ada. Sebab kita di dalam hati kita, di dalam bawah pemikiran kita, kita sadar bahwa manusia sejati bukan tubuh. Manusia sejati adalah jiwa. Selama tubuh masih punya jiwa, dia hidup. Tetapi ketika tubuh sudah tidak punya jiwa, maka dia tidak lagi hidup. Dia bukan dia bukan orang. Persoalannya adalah Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang. Orang mana yang dia tunjuk? Tubuhkah? Bukan. Orang yang dia tunjuk adalah manusia sejati. Jiwa yang ada di dalam kita. Persoalan dengan kita adalah tubuh ini kita pelihara, tetapi jiwa manusia yang sejati tidak kita pelihara. Makanya kita punya masalah dengan namanya kebahagiaan. Kenapa? Sebab Anda mencoba memberi arti kebahagiaan pada tubuh, padahal tubuh bukan Anda. Yang Anda sesungguhnya adalah jiwa. Yang bisa menikmati kebahagiaan itu jiwa, bukan tubuh. Persoalan dengan kita adalah tubuh ini kita pelihara. Tubuh lapar kita beri makan. Pertanyaan, jiwa Anda lapar, apakah Anda beri makan? Tubuh haus Anda beri minum. Pertanyaan, waktu jiwa haus, apakah Anda beri minum? Tubuh Anda beri pakaian, Anda dandani, Anda berdandan 1 jam ke pesta hanya demi mempercantik tubuh. Tetapi persoalannya waktu Anda mau menghadap pada pesta pernikahan anak domba yang sejati, apakah Anda sudah mendandani jiwa Anda? Makanya ketika Yesus bicara soal pakaian pesta, kita tahu dia tidak sementara bicara mengadakan pesta-pesta di mana saja, tapi dia bicara tentang pesta rohani, di mana jiwa kita perlu didandani dengan pakaian pesta dalam kehidupan kita. Makanya Wahyu bicara tentang manusia perempuan yang menikah itu mendandani pakaiannya yang kudus. Petrus bicara tentang bagaimana perhiasan-perhiasan yang sesungguhnya ada perhiasan jiwa, bukan perhiasan tubuh. Persoalan dengan kita, tubuh yang kita perhatikan, jiwa tidak pernah kita perhatikan. Tubuh dicantik kita beri makeup, jiwa tidak pernah kita beri percantikan. Tubuh lelah kita beri istirahat, jiwa lelah Anda tidak pernah beri istirahat. Kenapa kita lupa bahwa manusia sesungguhnya, orang yang sesungguhnya bukan tubuh, orang yang sesungguhnya adalah jiwa. Makanya ada orang badan bagus tapi jiwanya lemah, sebab mereka melihat tubuh tapi mereka tidak pernah melihat jiwa. Pelihara, jadi kalau begitu nggak perlu pakai baju bagus, nggak perlu macam-macam, nggak perlu mandi Pak, sebab ini bukan manusia. No, peliharalah tubuh Anda, sebab lamanya kita di muka bumi harus ditentukan oleh tubuh yang sehat. Selama tubuh Anda sehat, Anda diberi waktu kesempatan untuk berkarya di muka bumi. Tetapi manusia sejati tetap bukan tubuh, jiwa. Anda makan, lidah cuma bisa membedakan rasa. Ini manis, ini pahit, ini asam, ini pedas bukan rasa. Pedas itu sakit. Otak bilang itu manis.
Otak bilang itu asin, otak bilang itu asam, otak bilang itu pedas. Oke dah. Otak bilang itu pedas. Tapi soal Anda suka apa yang Anda makan, itu tidak pernah ditentukan oleh otak. Anda suka apa yang Anda makan, itu ditentukan oleh jiwa. Otak cuma bisa bilang, makanan ini pedas. Otaknya Nita dan Glady berkata, ini pedas. Jiwanya Nita dan Glady berkata, enak. Sungguh benar ayat berkata memang tersakiti itu bagus bagi jiwa. Otak berkata ini manis. Itu yang otak bisa katakan manis. Tetapi enak dan tidak enak itu jiwa. Otak cuma berkata, oh pohon warnanya hijau. Otak berkata, oh langit warnanya biru. Oh gunung warnanya hijau dan biru dan macam-macam. Tetapi kata indah itu bukan otak. Itu jiwa. Yang bisa berbahagia itu cuma jiwa. Kita memberi kesenangan pada tubuh. Tetapi belum tentu kesenangan pada tubuh membuat jiwa Anda senang. Hari ini, isi jiwa Anda nomor satu. Sebab yang berbahagia bukan tubuh. Yang berbahagia adalah jiwa. Berbahagialah orang. Kembali lagi teman-teman, Pak Sam, Gled. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jadi Yohanes 4 ketika murid-murid kembali setelah peristiwa perempuan Samaria. Dan mereka bawa makanan dan Tuhan Yesus berkata, aku sudah makan. Mereka bertanya, siapa yang memberi dia makan? Yesus berkata, makananku bukan makanan tubuhan. Tubuhnya belum makan, tetapi makananku, dia berkata, adalah makanan jiwa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku dan menyelesaikannya. Hari itu dia memberi makan jiwa. Jadi waktu Matius 11 dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan di situ bukan kelegaan tubuh. Dia sementara menawarkan sebuah kelegaan jiwa. Sebab kebahagiaan adalah milik jiwa. Kita mencoba untuk memberi kesenangan. Kita pergi holiday, kita buat. Dan saya selalu bilang, kalau pergi dengan anak-anak yang masih kecil itu bukan holiday. Penderitaan di situ. Itu bukan. Tapi kita mencoba beri tubuh, kita pulang capek. Tapi jiwa kita nggak pernah puas sesungguhnya. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan lewat firman sederhana, berbahagialah orang. Dia bicara sesungguhnya
jiwamu harus dipuaskan. Makanya Daud berkata, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Dia bicara tentang jiwa yang dipuaskan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tambah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Izinkan kasih-Nya memenuhi engkau sekali lagi. Oh Yesus, biarkan kasih itu mengalir, memuaskan. Perkataan orang membuat jiwamu tertekan, tapi perkataan Tuhan memberi kelegaan dalam hidup. Hari ini biarkan firman itu, biarkan cinta itu mengalir. Biar jiwamu dikuatkan pagi. Apapun tantangan hari ini, engkau akan mampu melewatinya. Sebab Dia mengisi jiwa, Dia mengisi jiwa, Dia mengisi jiwa. Setia selamanya. Angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Firman bukan untuk memuaskan telinga Anda. Firman ada untuk menguatkan jiwa. Firman bukan untuk memuaskan otak Anda.
firman ada untuk menjadi penghiburan, mengenyangkan jiwamu. Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan, dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita jadi satu dengan Kristus, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi persekutuan dengan anggur biasa, tapi ini menjadi persekutuan dengan darah Kristus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada, dan biarlah kita menerima berkat, sebab saya percaya, kita percaya bahwa ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkati masa depan, pekerjaanmu, apapun yang engkau buat, diperbuatnya Tuhan berhasil adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.